Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengisi daftar usul penetapan angka kredit atau DUPAK bagi guru pemula atau guru PNS baru yang akan usul PAK dasar dan jabatan fungsional. Ini adalah bagian atas judulnya. Nah, untuk PNS baru angkatan 2019, periode penilaiannya yaitu 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2020. Ini saya contohkan, namanya Susanti, NIP-nya sekian, NUPTK-nya sekian, nomor seri kartu pegawainya sekian, dan seterusnya. Nah, ini pendidikan itu yang diperhitungkan angka kreditnya itu maksudnya pendidikan yang menjadi syarat ketika menjadi CPNS S1 atau S2. Kemudian pangkat golongan ini kalau S1 ya penata muda 3A, kalau S2 ya berarti 3B. Di sini penata muda tingkat 1. Ini TMT-nya sesuai dengan TMT CPNS. Jabatannya baik 3A maupun 3B sama guru pertama. Kemudian masa kerja golongan itu lamanya adalah 0 tahun 0 bulan. Untuk barunya sampai sekarang berarti sudah 1 tahun ya. Nah, lebihnya berapa bulan dilihat saja di dalam SK CPNS atau SK PNS. Sampai sekarang sudah berapa tahun dan berapa bulan. Jenis guru bisa guru kelas, guru PJOK, guru PAI, dan ini unit kerjanya. Untuk selanjutnya yaitu unsur yang dinilai. Yang pertama, unsur utama terdiri dari pendidikan. Ini pendidikan, pembelajaran atau pembimbingan, dan juga nanti ada unsur ketiga yaitu namanya PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Untuk ijazah S1 itu nilainya 100. Ngisinya di bagian yang baru ya, karena lama belum pernah mengajukan PAK. Ngisinya di bagian baru dan jumlah. Kalau S1 itu nilainya 100, kalau S2 150. Kemudian pelatihan prajabatan itu sertifikatnya dinilai 3. Isinya di sini. Kemudian pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu. Yang pertama adalah tahun pelajaran ini 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2020. Nilainya bagi 3A itu 10,5. Kalau 3B 9,5. Lainnya ini dikosongi saja ke bawah. Terus, nah ini jumlahnya sudah otomatis. Tadi ijazahnya 100 ditambah prajabatan 3 ditambah nilai pembelajaran 10,5, jadinya 113,5. Kemudian apabila selama menjadi CPNS sampai sekarang itu mengikuti atau pernah mengikuti workshop atau pelatihan atau diklat, ini bisa dinilaikan angka kreditnya bila memiliki sertifikatnya. Yang dilampirkan yaitu STTPL atau sertifikatnya, surat tugas, dan bukti lapornya. Kalau jumlah jamnya itu antara 30 jam sampai 80 jam, nilai angka kreditnya 1. Kalau lebih dari 80 jam, itu nilainya 2. Kalau kurang dari 30 jam, itu biasanya tidak dinilai. Misalnya mau diajukan, nilainya paling 0,15 atau 0,2, tergantung piagamnya tersebut berapa jam dan apa kegiatannya. Dan apabila selama 1 tahun ini mengikuti kegiatan KKG dan memperoleh sertifikat, maka ini juga bisa dimasukkan di sini.
nilainya juga 1. Ini kebetulan saya contohkan hanya 2 ya, yaitu workshop Kutilas dan pelatihan penulisan PTK. Tadi ini jumlahnya otomatis juga sudah ada rumusnya. Kemudian PKB berikutnya atau pengembangan keprofesian berkelanjutan yang berikutnya adalah apabila selama 1 tahun ini pernah membuat laporan PTK atau pernah menulis artikel di koran, ini juga bisa dinilaikan. Kalau PTK dan sudah diseminarkan itu nilainya 4. Kalau belum diseminarkan belum bisa ya, tapi syaratnya harus sudah diseminarkan. Kemudian kalau menulis artikel koran, ini misalnya mengikuti di PGRI, nulis koran di tingkat provinsi itu nilainya 1,5. Kemudian PKB yang selanjutnya yaitu bisa melaksanakan atau membuat karya inovatif. Misalnya contohnya adalah menulis buku, kumpulan buku cerpen, kumpulan buku puisi, membuat media pembelajaran dan seterusnya. Itu nilainya di sini. Buku kumpulan puisi, buku kumpulan cerpen itu nilainya masing-masing itu tergantung ber-ISBN atau belum. Kalau sudah ber-ISBN itu nilainya 2 bagi yang kompleks. Kalau yang sederhananya nilainya hanya 1. Nah, dari jumlah unsur utama tadi dari pendidikan, prajabatan, kemudian pembelajaran, serta ini PKB digabung jumlahnya ada di sini, namanya jumlah unsur utama. Ini juga otomatis. Kemudian unsur penunjang terdiri dari penunjang tugas guru. Ini misalnya menjadi anggota PGRI dan menjadi anggota pramuka. Ini masing-masing nilainya adalah 0,75. Anggota PGRI selama 1 tahun itu 0,75. Anggota pramuka selama 1 tahun juga 0,75. Apabila menjadi pengurus baik tingkat kecamatan maupun kabupaten maksud saya, itu nilainya di sini 1. Ini jumlah unsur penunjang. Kemudian ini jumlah unsur utama dan unsur penunjang. Semuanya dijumlah ke bawah di sini. Jumlahnya ini. Nah, untuk bagian ini dikosongi saja. Kemudian ini tanggalnya diberi tanggal akhir periode penilaian yaitu 30 Juni 2020. Nama pejabat pengusulnya adalah kepala sekolah. Silakan diisi nama kepala sekolah dan gelar, kemudian dan NIP-nya. Ini kalau ada catatan dari kepala sekolah boleh diisi, kalau tidak ada catatan dikosongi saja. Ini juga dikosongi saja, ini boleh dibuang, tidak apa-apa, dikosongi saja. Ini juga dikosongi saja. Nah, itu penjelasan lampiran 1 Dupak. Kemudian ini penjelasan lampiran 2 Dupak. Sama, bagian atas itu lembar identitas, bagian identitas. Bagian atas adalah nama kepala sekolahnya. Ini saya beri contoh. Nama kepala sekolahnya Susanto. Mungkin kalau ada kemiripan, mohon maaf ya. Ini hanya contoh saja. Nama juga saya contohkan, ini semoga tidak ada yang namanya sama. Kalau ada yang sama itu kebetulan saja. Kemudian yang bawah adalah identitas dari PNS yang baru tadi, yang akan usul ke akad dasar. Ini adalah bukti melakukan kegiatan pembelajaran selama 1 tahun ini, yaitu tahun 2019 dan tahun 2020. Nilai pembelajarannya adalah 10,5 dan kriterianya adalah baik. Di sini tidak boleh cukup atau kurang ya, minimal baik.
ini juga sama, diberi tanggal akhir periode. Nah, tadi kan Purworejo ya, ini masih kondang. Nah, ini Purworejo. Ini yang tanda tangan kepala sekolahnya. Kemudian lampiran 3 ini terdiri dari PKB, surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini bagian sama, identitas, yang atas identitas kepala sekolah, yang bawah identitas PNS yang usul PAK tadi. Ini diisi sesuai workshop atau pelatihan atau diklat yang pernah diikuti. Workshop apa? Misalnya ini contoh workshop Kutilas, tadi banget ditulis di sini workshop Kutilas. Ini satuan hasil, ini berapa jam, ini tanggalnya juga diisi ya, misalnya tanggal 20 sampai 26 Desember misalnya 2019. Nah, ini selama berapa hari, misalnya ini saya contohkan selama 4 hari. Kemudian nilai angka kreditnya adalah 1 karena hanya 32 jam. Kemudian keterangan bukti fisik yang harus dilampirkan yaitu surat tugas mengikuti workshop atau diklat tersebut, laporan diklat atau workshop tersebut, dan STTPL. Kemudian berikutnya yaitu masih PKB, ini contohnya adalah pelatihan penulisan PTK, sama, nilainya juga 1, lampirannya juga sama. Kalau melakukan publikasi ilmiah, ini kalau menulis PTK itu nilainya 4, menulis koran, artikel koran di tingkat provinsi nilainya 1,5. Kemudian misalnya melaksanakan karya inovatif tadi yang sudah saya jelaskan di depan, misalnya membuat buku, membuat media pembelajaran, membuat alat peraga, itu bisa dinilaikan di sini. Kalau kompleks itu nilainya 2, kalau sederhana nilainya 1. Ini sama, diisi nama kota, dan tanggal periode, akhir periode penilaian. Sama, ini juga nama kepala sekolah. Kemudian dupak lampiran keempat. Dupak lampiran keempat ini tentang surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas guru. Sama, lembar identitas yaitu identitas kepala sekolah, kemudian identitas PNS yang bersangkutan. Ini saya hanya contoh ya. Ini walaupun contohnya tadi Purworejo, di sini masih Kabupaten Kondang. Harusnya ini juga Purworejo, kecamatannya mana gitu. Nah, karena tadi menjadi anggota PGRI, maka ditulis di sini menjadi anggota PGRI dan menjadi anggota pramuka juga tadi, maka ditulis dua-duanya. Dan ini lamanya adalah 1 tahun, nilainya adalah 0,75. Nah, ini bukti fisiknya apa? Yaitu surat keterangan dari PGRI dan surat keterangan dari Keluaran serta fotokopi kartu tanda anggota. Ini sama, diberi tanggal akhir periode penilaian. Nah, mungkin itu penjelasan secara singkat tentang dupak lampiran 1, 2, dan 3, serta 4. Kalau ada pertanyaan bisa di chat melalui WA maupun tulis di komen. Terima kasih.